dan keluarganya masuk ke dalam rumah. Dia menatap kesal pada kedua orang tuanya. Rasanya dia masih tidak terima jika harus menikah dengan Felix. Apa Papa sudah tahu jika yang aku melamar adalah Felix? Tanyanya mematikan. Sudah, saat saya mengatakan ada pria yang akan melamar. Papa bertanya dan dia menjawab siapa pria itu. Alan menceritakan pada Chika bagaimana dia tahu jika Felix yang melamar. Apa Papa tahu jika dia suka mabuk? Mata Chika membelalak. Dia seolah sudah lupa norma kesopanan yang selama ini diajarkan kedua orang tuanya. Tahu? Jawab Alan santai. Chika menautkan kedua alisnya. Dia tidak menyangka jika Felix menceritakan itu pada papanya. Chika benar-benar tidak tahu sejauh apa kedua pria itu saling bercerita. Apa-apa juga tahu jika dia suka Chika ingin melanjutkan ucapannya, tetapi dia melihat ke sekeliling. Ada mama dan kakaknya, dan tidak mungkin dia membuka aib orang begitu saja. Elia dan Elia langsung pergi saat obrolan anak dan ayah semakin serius. Mereka tidak mau jadi sasaran keduanya yang sama-sama sedang emosi. Tidur dengan wanita lain. Alan melanjutkan ucapan Chika. Mata Chika membelah sempurna mendengar ucapan papanya. Hal itu ternyata Felix ceritakan juga pada papanya. Dasar pria aneh. Kenapa hal semacam ini dia juga ceritakan? Kamu tahu, mungkin bisa saja dia datang kemari dan menceritakan yang baik. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia menceritakan bagaimana dirinya. Alan menjelaskan pada putrinya satu hal yang dia lihat dari Felix dibanding pria yang pernah ke rumah untuk mengantarkan putrinya. Jika pria itu tidak malu mengakui jika dalam hidupnya salah. Jadi Papa rela anak Papa yang masih perawan, masih bersegel, masih dipres seperti buku baru, harus menikah dengan pria seperti itu. Jika memasang wajah melas di depan bapaknya, dia berharap papanya tidak akan rela anaknya menikah dengan pria seperti itu. Alan tersenyum. Dia yang dari tadi berdiri mengajak Chika untuk duduk. Tangannya membelai wajah putrinya dan mencoba menjelaskan. Tiap manusia tidak selamanya sempurna. Pasti selalu aja ada kurangnya. Ada beberapa orang yang sebelum menikah baik-baik saja. Dan setelah menikah, dia justru haus belayan wanita lain. Ada juga seperti Felix yang menghabiskan waktu mudanya menjajal para wanita. Dan saat menikah dia berhenti. Ucap Alan. Jika tidak mengerti kenapa papanya berpikir seperti itu, dia semakin malas sekali menjawab setiap ucapan papanya. Jika semua orang mencari yang terbaik, lalu siapa yang menerima mereka pendosa? Tanya Alan. Jika hanya bisa menghela nafasnya, dia tidak tahu harus bagaimana mengelak. Rasanya sifat baik papanya tidak berdampak baik untuknya. Bukankah kamu minta waktu 6 bulan? Jadi papa kali ini mohon berusaha memahami Felix, dan kamu akan tahu bagaimana dia. Chika mengangguk. Dia tidak mau memperpanjang masalahnya karena papanya tidak berhenti menasihati. Dia memasang wajah yang seolah dia mengerti penjelasan papanya. Mengakhiri perdebatan, akhirnya Chika masuk ke dalam kamar. Dia terus saja menggerutu karena papanya tidak benar-benar membela Felix. Aku harus apa? Gumam Chika. Memandangi langit-langit kamar, dia memikirkan bagaimana nasibnya. 6 bulan, dia bergumam memikirkan waktu yang dia berikan. Memilih 6 bulan, Chika bukan tanpa alasan. Dia mengingat bagaimana pembicaraannya dengan Eric di restoran. Aku akan pindah tugas selama 6 bulan di luar kota, Eric menceritakan pada Chika. Chika terkejut. Tangannya yang sedang mengarahkan cangkir kopi ke mulutnya seketika berhenti. Dia mengurungkan niatnya untuk minum, meletakkannya kembali ke atas meja. Kapan? Tanyanya ingin tahu. Besok, jawab Eric membuatnya semakin terkejut. Ingin rasanya dia marah pada Eric, tetapi dia merasa tidak pantas marah karena dia bukan siapa-siapa Eric. Jadi, aku ingin berpamitan padamu, ucap Eric. Iya, hati-hatilah di sana. Semoga bisa bertemu 6 bulan lagi. Jika menguatkan hatinya, karena dia yakin Eric adalah pria baik yang akan kembali padanya. Aku berharap kamu menjaga dirimu baik-baik. Aku akan selalu menghubungimu nanti. Jika memaksakan senyumnya, mereka melanjutkan pembicaraan dari apa yang Eric ceritakan. Jika menganggap jika Eric benar-benar sangat senang saat dipindahkan tugas, karena ini pertama kalinya dia akan bertugas keluar kota. Sebagai orangnya yang menyukai Eric, dia akhirnya memilih mendukung. Lagi pula pikirannya tidak akan lama waktu 6 bulan. Aku harus bisa mengagalkan pernikahan sebelum 6 bulan, ucap Chika sesaat setelah dia mengingat 6 bulan yang diberikan untuk Felix.
Dia tidak menyangka waktu 6 bulan Erik pergi harus menjadi waktu di mana dia harus berjuang. Jika terus saja merencanakan apa yang harus dia lakukan, agar dia memiliki alasan untuk memutuskan pernikahan. Jam istirahat tiba. Jika merapikan meja kerjanya dan bersiap untuk izin. Tadi saat Regan datang, dia sudah meminta izin. Dan ternyata Regan sudah tahu karena Felix sudah lebih dulu memberitahu Regan. Menuju ke lobi, menghampiri Felix yang sudah memberikan kabar jika dia sudah menunggu. Masuk ke dalam mobil Felix. Mobil melaju sesaat kemudian. Keheningan begitu terasa karena Cika memilih diam dan melihat ke arah luar. Otaknya tersendatkan cara lepas dari Felix. Maafkan aku, sudah melamarmu tanpa izin. Akhirnya suara Felix memecah keheningan yang dari tadi dirasakan oleh keduanya. Bagai disulut api, akhirnya Cika membuka mulutnya. Harusnya kamu bertanya dulu padaku. Harusnya kamu minta izin dulu padaku. Dengan berapi-api, Cika meluapkan kekesalannya. Apa kamu mengizinkan? Felix menoleh sejenak pada Cika. Senyum tipis tertarik di sudut bibirnya, melihat kekesalan Cika. Tentu saja tidak. Aku tidak akan mengizinkanmu melamarku, karena aku tidak mencintaimu. Jika melayangkan tatapan tajam pada Felix, yang sudah dengan seenaknya melamarnya. Tapi aku mencintaimu, ucap Felix polos. Dia menoleh pada Cika sejenak, sebelum pandangannya kembali ke jalanan yang dilaluinya. Apa kamu pikir aku akan percaya? Dia seperti dirimu, aku yakin, hanya mewakilkan wanita saja. Kalimat itu lolos begitu saja, dengan amarah yang mengiringinya. Felix menghela nafasnya. Dia menyadari jika itulah pandangan Cika padanya. Berikan aku kesempatan, aku akan buktikan padamu, ucap Felix menatap dekat wajah Cika. Dia berharap wanita yang cintanya itu memberikan kesempatan. Cika memijat keningnya yang mulai berdenyut memikirkan semuanya. Baiklah, tetapi ada syaratnya. Baiklah, aku akan memenuhi semua syarat yang akan kamu berikan. Felix cukup senang saat ternyata Cika masih memberikan kesempatan. Baik, tetapi aku tidak hanya kita saja yang mendengar persyaratan yang akan aku ajukan. Maksudnya, tanya Felix tidak mengerti. Aku mau, setelah ini kita ke rumah saya, jadi mereka akan menjadi saksi. Jika nanti kamu melanggar semua, Felix mengangguk mengiyakan permintaan Cika. Senyumnya mengembang di wajahnya. Sesulit apa persyaratan yang akan diberikan oleh Cika, tidak akan jadi masalah untuknya. Terima kasih dengan mengisi suara Rumi. Setuju. Selamat mendengarkan. Sampai di toko perhiasan, Cika dan Felix memilih beberapa perhiasan. Mata Cika berbinar melihat perhiasan. Matanya benar-benar dimanjakan dengan kilauan berlian yang berjajar di etalase toko. Berikan cincin untuk pertunangan yang terbaik, ucap Felix pada pelayan toko. Pelayan toko memberikan beberapa perhiasan pada Felix. 3 perhiasan terbaik tersusun di atas etalase kaca. Kilauannya membuat Cika langsung terpesona. Mana yang kamu suka? Tanya Felix pada Cika. Mendapati pertanyaan Felix, mata Cika langsung berbinar. Dia melihat ketiga cincin yang begitu indah. Ketiganya membuat Cika bingung. Yang mana dari ketiga ini yang murah? Tanya Cika yang beralih menatap pelayan. Ini Nona, dengan 1 taburan diamond. Pelayan menyodorkan pada Cika cincin yang dianggap murah. Ini 200 juta. Pelayan melanjutkan menjelaskan. Apa? Tanya Cika mengulatkan matanya. Dia tidak bisa membayangkan harga yang setara 2 tahun gajinya itu. Kembalikan semuanya dan berikan aku yang paling murah yang dimiliki toko ini. Mendengar Cika mencari harga yang paling murah, Felix begitu bingung. Kenapa cari yang murah? Tanyanya berbisik. Aku tidak mau menukar tubuhku dengan cincin mahal, ucap Cika berbisik. Dia berpikir jika bisa saja cincin mahal itu akan dibarter dengan tubuhnya. Felix hanya bisa menggeleng. Dia menahan diri untuk tidak berdebat dengan Cika. Dia kemudian meminta pelayan memberikan cincin yang diminta oleh Cika. Akhirnya setelah memilih-milih, Cika mendapati cincin dengan harga yang lebih manusiawi, yaitu 10 juta. Turun drastis dari cincin yang dilihatnya pertama kali. Cincin silver tanpa hiasan sedikit pun. Itu memang tidak indah sekali dipandang mata. Tampilannya sudah seperti cincin imitasi yang dijual penjual mainan di sekolah Cika dulu. Namun, dia tidak ada pilihan. Dia tidak mau harus membayar mahal untuk sebuah cincin yang akan Felix beli. Felix membiarkan saja apa yang diinginkan oleh Cika. Baginya, cincin apapun, asalkan Cika senang tidak masalah. Mendapatkan cincin yang mereka butuhkan, Felix dan Cika menuju ke rumah Sea. Sepanjang di mobil, Cika memainkan bosalnya.
Dia menulis persyaratan apa saja yang akan dia ajukan pada Felix nanti. Apa kamu tidak pusing memainkan ponsel di mobil? Felix yang melihat Cika sibuk menulis layar ponselnya mencoba menegurnya. Sebenarnya dia penasaran sedang apa Cika. Dia menebak Cika sedang berkirim pesan dengan seseorang. Tidak, tangan Cika tidak berhenti melihat ke layar ponselnya sambil memikirkan syarat apa yang akan diajukan pada Felix nanti. Felix memilih diam dan mengabaikan Cika. Dia tidak mau melarang dan mengakibatkan wanita itu pergi. Bersamaan dengan mobil yang baru saja datang, mobil Brian juga datang. Felix memang tadi sengaja menghubungi Brian karena ada yang dia bicarakan. Mereka bertiga bersama-sama masuk ke dalam rumah, menemui Sea yang juga sedang menunggu. Sea menyambut suami dan temannya itu, karena baby L sedang tidur, jadi mereka lebih leluasa untuk saling bercerita. Apa yang kalian ingin bicarakan? Tanya Brian yang penasaran. Felix menghubunginya dan memintanya untuk pulang, karena ada yang dibicarakan. Sebenarnya begini Pak Brian. Cika mencoba menjelaskan. Panggil Brian saja jika di luar. Potong Brian. Aku benar-benar terkejut karena Felix tiba-tiba datang melamar. Karena aku masih belum yakin, jadi aku akan mengajukan beberapa syarat. Rena Sea akhirnya mengerti tujuan Cika dan Felix datang. Apa ini semacam perjanjian sebelum pernikahan? Sea bertanya. Saya melirik Brian, mengingat bagaimana dulu suaminya itu mengajukan perjanjian pernikahan. Aku tidak tahu istilah yang tepat, tetapi karena ini hanya secara lisan dan bukan secara hukum, jadi aku minta kalian untuk menjadi saksi. Kalau kamu persyaratan yang kamu ajukan buat secara hukum, aku bisa menghubungi pengacara untuk mengurusnya. Felix yang dari tadi diam menawarkan pada Cika. Tidak, aku rasa tidak perlu. Yang terpenting, kamu akan menulis semua saja sudah cukup. Elak Cika, dia tidak mau berurusan dengan hukum yang akan membuatnya susah di kemudian hari. Felix mengangguk. Dia mengikuti apa saja yang akan diajukan oleh Cika. Brenda Sea juga ikut penasaran apa saja syarat yang diajukan oleh Cika. Pertama, aku tidak mau sampai Felix menyentuhku sampai hari pernikahan tiba. Cika mulai menjelaskan syarat yang diajukan oleh Cika. Brenda langsung tertawa dan Sea langsung menyenggol dengan sikunya. Aku rasa Felix akan benar-benar tersiksa, bisik Brian pada Sea. Felix tersenyum mendapati syarat pertama yang diajukan oleh Cika. Baginya, syarat itu memang tidak mudah, tetapi dia akan berusaha. Baiklah, jawab Felix. Cika merasa lega karena ternyata Felix menerima. Kedua, tidak boleh mencampuri urusan masing-masing, termasuk dengan siapa kita, apa yang kita lakukan, dan kemana kita pergi. Selanjutnya menjelaskan lagi. Oke, jawab Felix seraya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketiga, jika semua itu dilanggar, kamu harus membatalkan pernikahan, ucap Cika pada Felix. Tatapannya menajam, penuh dengan ancaman. Lalu, jika Felix tidak sadar melakukannya, hingga membuat kamu hamil bagaimana? Pertanyaan itu keluar dari mulut Brian begitu saja. Saya membuatkan matanya mendengar pertanyaan konyol pada Cika. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tanya saya berbisik. Aku hanya berjaga-jaga saja. Siapa tahu Felix kilaf. Balas Brian berbisik. Seumur hidupku, aku tidak akan melakukannya. Seumur hidupku, tidak akan aku sudi menganggapnya dia ayah dari anakku. Jawab Cika, seraya menatap Felix. Dia seolah sudah menanamkan kebencian di dalam hatinya. Matilah kamu Felix. Kamu harus berjuang lebih keras. Brian membatin dan menelan salivannya saat mendengar jawaban Cika. Beruntunglah dia, karena saya selalu memandang diri sudut pandangnya yang baik, sehingga dia tidak kesulitan meluluhkannya. Felix merasakan senyumnya. Dia tahu Cika tidak akan mudah mendapatkan Cika. Lagi pula tidak sulit baginya jika tidak ada Cika yang benar-benar di depan matanya. Jadi kemungkinan untuk tidak menyentuh Cika pasti akan mudah. Satu lagi, karena aku belum mengenal kamu dengan baik, maka aku akan tinggal bersamamu sampai hari pernikahan tiba. Brian, dan Felix mengulatkan mata yang sempurna. Mereka terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Cika. Apa dia sedang menyerahkan diri pada macan yang lapar? Tanya Brian berbisik pada Sea. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa Cika minta untuk tinggal bersama setelah dia mengancam jika Felix menyentuhnya, dia akan membencinya. Maksud aku bukan dalam arti yang sesungguhnya tinggal bersama. Elak Cika yang melihat tatapan orang-orang di depannya begitu terkejut. Lalu, tanya Sea yang juga penasaran. Jadi, aku akan menyewa apartemen di samping Felix. Jadi, kamu bisa saling dekat. Dengan ragu-ragu Cika menjelaskan, sebenarnya Cika juga takut untuk mengambil keputusan ini.
jika salah langkah dan Felix benar-benar menyuduhinya, entah apa yang akan dia perbuat. Namun ini jalan satu-satunya yang dia ambil agar Felix tergoda dan menyentuh sedikit saja sentuhan Felix, dia akan terbebas dari pria itu. Felix menelisik dalam maksud dan tujuan Cika. Tanpa ada keraguan, ia pun menyetujuinya. Baiklah, aku setuju. Semua syarat yang kamu ajukan, jawabnya. Cika merasa lega. Dia tinggal melancarkan aksinya nanti saat dia tinggal dekat dengan Felix. Tak lupa dia berdoa jika tidak akan ada hal buruk menimpanya nanti. Brenda hanya menggeleng. Mereka bingung menanggapi apa. Kehadiran mereka hanya seksi. Jadi mereka mengikuti saja kesepakatan yang sepasang calon suami istri itu buat. Ini apa? Dengan pengisi suara Romi. Tidak gratis. Selamat mendengarkan. Sejak membeli cincin pertunangan, Felix selalu menjemput dan mengantarkan Cika. Felix berusaha untuk mendekati dan memahami wanita yang kelak akan menjadi istrinya itu. Sebenarnya Cika benar-benar malas melihat wajah pria yang akan segera menjadi tunangannya itu, karena dia tidak mau membuat Felix curiga jika dia sedang merencanakan beberapa hal. Akhirnya dia menerima ajakan Felix untuk pulang dan pergi bekerja bersama. Namun dalam seminggu ini tidak ada perkembangan dalam hubungan mereka. Cika lebih banyak memilih diam saat bertemu Felix. Padahal Felix sudah berusaha payah berceloteh, tetapi tetap saja tidak memenuhi gairah Cika untuk bercerita. Setiap pagi saat berangkat bekerja, Cika akan memilih mendengarkan musik melalui handsfree miliknya. Dan saat pulang kerja, dia akan memilih tidur demi menghindari Felix. Kapan kamu membuka pintu untuk aku masuk? Jika saat aku ketuk, kamu tidak membukanya. Kalimat dari Felix itu seolah menampar Cika. Dia sendiri yang mengatakan jika dia akan menggunakan waktu 6 bulan dekat, tetapi memulai saja dia tidak mau. Iya, maaf, jawab Cika malas. Mobil sampai di rumah. Cika membuka pintu mobil, bersiap untuk keluar mobil. Tetapi langkahnya terhenti saat dia mengingat sesuatu. Ayo kita turun. Kemarin aku sudah meminta izin pada papa kalau aku akan tinggal di apartemen untuk waktu. Karena pekerjaanku sekarang lebih banyak dan agar kamu tidak terlalu jauh mengantar jemput aku. Alasan itulah yang Cika pakai untuk memberikan pada papanya saat meminta izin tinggal di apartemen. Mau tidak mau, akhirnya Felix turun dari mobil untuk menemui papa Cika. Saat turun, dia melihat lalu melalang orang yang sedang memasang beberapa dekor untuk acara pertunangannya besok. Tirai putih menghiasi rumah Cika. Bunga-bunga yang bertebar menambah keindahan dekor. Masuk ke dalam rumah, Cika memanggil papanya, sedangkan Felix menunggu di ruang tamu. Sesaat kemudian, Cika bersama papanya datang dan bergabung dengan Felix di ruang tamu. Pak, Felix mau bicara, ucap Cika pada Alan sesaat setelah duduk. Felix terkesiap mendengar ucapan Cika. Di mobil Cika tidak menjelaskan jika dirinya sendiri yang akan berbicara. Melihat Felix yang duduk diam, Cika memberikan isyarat. Dia menaikkan dagu dan mengatakan, ayo bilang, dengan gerakan mulut tanpa suara. Begini paman, karena tugas Cika sekarang sebagai sekretaris semakin banyak dan jarak kantor cukup jauh, rencananya dia akan tinggal di apartemen dekat saya. Alan melirik ke arah Cika dan Felix. Dia menelisik kebohongan dari mata keduanya. Apa kamu bisa jamin Cika aman? Tanya dan memastikan. Saya jamin paman, Cika akan aman. Mendengar janji Felix, Alan percaya dan menyetujui. Dia hanya menitipkan pesan pada Felix untuk menjaga Cika. Alan masuk ke dalam dan meninggalkan Cika dan Felix. Sebelum pergi, dia berpesan untuk acara besok, jangan sampai terlambat. Alan yang masuk ke dalam kamar tiba-tiba disusul oleh Ella. Istrinya itu terkejut mendengar suaminya mengizinkan anak gadisnya tinggal dekat dengan pria seperti Felix. Apa waktu kamu kos dulu, kamu tidak takut aku datangi? Tanya Alan. Ella menutup mulutnya rapat-rapat. Dia mengingat jika suaminya memang mirip dengan